Oke. Dengan saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu dalam kesibukannya masih bisa berkumpul di sini untuk melihat pemaparan tentang salah satu ujian proyek kami PKG. Jadi di proyek kali ini saya khususnya di SD 6 Toba. Jadi kemarin dari fasilitator menargetkan satu sekolah satu proyek ataupun satu guru PJOK satu proyek. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kami dituntut untuk membuat proyek ataupun membuat acara yang berhubungan dengan olahraga. Nah, di tengah kesibukan kita, Bapak Ibu, ya, di tengah kita sedang proses pembelajaran, di tengah kita sedang mengerjakan soal ataupun sedang mengikut nilai, itu menjadi tantangan buat kami. Tapi tiba-tiba saya searching, saya mencari inspirasi, dapatlah salah satu proyek yang belum kita lakukan di sekolah kita. Mungkin ada beberapa guru yang melakukan, tetapi hanya berbentuk ice breaking atau di sela-sela pembelajaran. Tetapi setelah saya mendalami materi ini, ternyata dampaknya cukup lumayan besar terhadap proses pembelajaran kita. Jadi judul proyek saya adalah Gerakan Peregangan di Sela Pembelajaran, strategi untuk meningkatkan fokus dan kesehatan siswa. Jadi latar belakangnya, program peregangan ini dirancang untuk melibatkan suara siswa dengan mengundang mereka memberikan masukan tentang gerakan yang disukai, pilihan untuk menentukan kapan mereka merasa perlu peregangan, dan kepemilikan dengan melatih siswa memimpin peregangan di depan kelas. Dengan ini, siswa tidak hanya mengikuti program, tetapi juga merasa memiliki peran dalam menjaga kesehatan fisik mereka. Nah, dalam program yang saya proyekkan ini tidak terlalu baku, Bapak Ibu. Jadi balik ke peserta didik masing-masing. Jadi selama ini mereka berpikir peregangan itu cuma dilakukan saat jam olahraga saja. Pemanasan cuma saat jam olahraga saja. Tetapi nyatanya peregangan itu tidak hanya berpaku pada saat jam olahraga, tetapi saat jam apel lainnya juga. Nah, di sini saya melibatkan para peserta didik, tidak menentukan mereka harus peregangannya seperti ini, seperti ini, tidak. Tetapi mereka berekspresi sendiri. Misalnya saat disuruh maju ke depan, lakukan peregangan yang mereka ingatkan saja, yang mereka ingat. Misalnya 5 ataupun 10 gerakan pun itu sudah cukup. Konteks program di SD 6 Toba. SD 6 Toba memiliki siswa yang berbagai latar belakang. Dengan sebagian besar siswa menunjukkan semangat belajar, namun mengalami tantangan dalam mempertahankan fokus setelah duduk lama. Jadi Bapak Ibu, semalam saya baca 80% waktu dalam sehari itu kita tuh dipakai untuk duduk. 80%. Sisanya 20% itu mungkin berdiri, mungkin mengerjakan hal-hal lain. Jadi 80% sehari itu kita manfaatkan untuk duduk. Entah itu untuk duduk bermain HP, entah itu untuk belajar. Fasilitas telah cukup memadai untuk mendukung gerakan peregangan ringan, dan komunitas sekolah berkomitmen pada kesehatan dan kebugaran siswa. Program ini dirancang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk peran guru PJOK dan dukungan dari puskesmas setempat yang telah bekerjasama dengan menyediakan pengetahuan tentang dasar peregangan.
Jadi peregangan ini tidak perlu yang wow, cukup di dalam kelas melakukan dengan benar, itu pun bisa dilakukan. Selanjutnya poinnya kesenjangan atau kebutuhan. Berdasarkan penglihatan awal dan wawancara dengan peserta didik serta observasi guru, diketahui bahwa banyak siswa merasa kelelahan dan sulit berkonsentrasi setelah periode duduk yang lama. Data menunjukkan bahwa peregangan singkat dapat mengurangi keluhan ini. Selain itu, umpan balik dari orang tua mengindikasikan dukungan terhadap kegiatan yang memperbaiki fokus dan kesehatan anak-anak di kelas. Berdasarkan pemetaan aset sebelumnya, sekolah memiliki dukungan komunitas lokal yang siap berkolaborasi untuk mendukung keberhasilan program. Nah, komunitas itu ini loh, kombel kita ya, komunitas kita yang siap untuk mendukung program ini, yang saya rasa bisa dilakukan di dalam kelas oleh wali kelas masing-masing nanti ke depannya. Tujuan program peregangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dengan memfasilitasi kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat, membuat pilihan, dan memiliki tanggung jawab. Program ini memperkuat rasa percaya diri dan kemampuan mereka dalam merawat diri. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, program ini tidak terlalu baku, jadi kembali ke peserta didik ataupun ke siswa. Yang penting kita sebagai guru memberikan waktu di depan ataupun sekitar 5 menit untuk mereka melakukan peregangan. Tujuan program memfasilitasi pembelajaran PJOK, guru PJOK dan wali kelas bekerja sama untuk menciptakan kegiatan peregangan yang interaktif dan memungkinkan siswa berkontribusi dalam menentukan waktu dan jenis peregangan yang mereka rasa paling bermanfaat. Kedua, mendukung pilihan dan kepemilikan. Memberikan ruang bagi siswa untuk memberikan masukan tentang aktivitas peregangan, memilih gerakan yang nyaman, dan memimpin sesi peregangan di kelas. Ini mendorong siswa untuk merasa memiliki program dan termotivasi untuk menerapkan secara mandiri. Nah, tadi saya sudah di kelas 4B ya, Pak ya? 4A tadi saya sudah mencoba. Mereka cukup antusias untuk melakukannya besok lagi. Jadi tadi, Pak, kapan lagi? Saya bilang nanti kalau kalian keluar mainnya jam 10, nanti minimal setelah 2 jam kalian duduk, berarti jam 9 kalian lakukan lagi. Nah, nanti besok saya evaluasi lagi, saya lihat apakah mereka akan melakukan atau tidak. Terus ketiga, membangun kebiasaan sehat yang melibatkan komunitas belajar. Program ini melibatkan komunitas belajar, termasuk guru, siswa, dan tenaga kesehatan dalam upaya menjaga kesehatan fisik siswa dengan melibatkan berbagai pihak. Tujuan ini diharapkan mampu menciptakan budaya kesehatan yang berkelanjutan di sekolah. Nah, capaian program langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi program ini bisa dibilang tercapai jika 80% siswa melaporkan peningkatan fokus setelah melakukan peregangan. Guru mencatat peningkatan prestasi siswa selama sesi pembelajaran pasca peregangan. Langkah-langkah: setiap guru mengajak siswa berpartisipasi dalam memilih waktu peregangan yang paling sesuai dengan jam pelajaran, misalnya sebelum atau setelah istirahat. Nah, nanti dikasih tawaran dulu ke siswa kita, mau peregangannya setelah istirahat atau sebelum istirahat. Jadi mereka yang memilih, jadi mereka yang menentukan, mereka yang melakukan. Kita cuma sebatas fasilitator atau yang mengarahkan. Guru mengumpulkan masukan dari siswa mengenai jenis peregangan yang dirasa paling membantu merasa lebih segar. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini harus saya sampaikan dulu, jangan ada video. Program peregangan ini merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di seluruh kelas di SD Unang Koba. Dengan fokus pada siswa kelas 1 hingga kelas 6 usia 7 sampai 16 tahun. Program ini dirancang untuk seluruh siswa dengan penyelesaian sederhana
pada gerakan peragangan berdasarkan usia dan kemampuan fisik mereka. Pengaturan program dan waktu pelaksanaan. Ruang pelaksanaan program peragangan dilaksanakan di dalam kelas masing-masing, sehingga tidak memerlukan perpindahan ruang yang dapat mengganggu jalannya pembelajaran. Waktu pelaksanaan sesi peragangan singkat, cukup 3-5 menit saja. Tidak usah lama-lama. Minimal 10 gerakan lah. Akan dilakukan 2 kali dalam sehari. Di tengah pagi sebelum istirahat pertama dan siang hari setelah istirahat kedua. Program akan dijadwalkan setiap hari selama 1 semester sebagai dari kegiatan kokurikuler kesehatan sekolah. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, tadi kan ada peserta didik yang menentukan. Nah, di sini kan ada di tengah pagi sebelum istirahat pertama dan siang hari. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kelas masing-masing. Kapan mereka maunya dan peragangannya seperti apa. Nah, pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Program peragangan ini memaksimalkan penggunaan sumber daya yang sudah tersedia di sekolah, di lingkungan sekitar, sehingga kegiatan dapat berjalan tanpa biaya tambahan yang besar. Beberapa sumber daya yang optimal meliputi, ya, kita mempunyai ruang kelas yang memadai untuk peragangan. Jadi tidak terlalu sempit. Saya rasa di kelas masing-masing mempunyai ruang lah untuk siswa untuk melakukan peragangan. Gerakan peragangan sederhana. Program ini menggunakan tata ruang kelas yang ada tanpa memerlukan peralatan tambahan, menjadikannya mudah diakses dan praktis bagi siswa. Tenaga guru yang terampil, guru PJOK dan wali kelas dan guru mapel, ya, maksudnya wali kelas, guru mapel terbiasa membimbing gerakan peragangan dan mereka siap mendukung pelaksanaan program ini. Guru PJOK akan memberikan panduan rutin untuk memastikan peragangan dilakukan dengan teknik yang benar, memanfaatkan keahlian mereka tanpa perlu latihan eksternal. Nah, rencana evaluasi. Jadi setelah program ini mungkin berjalan, peserta didik yang mengikuti program evaluasi akan dilakukan melalui survei mingguan sederhana untuk mengukur perasaan siswa terkait fokus dan energi mereka setelah mengikuti peragangan. Ya, paling survei sederhana kita yaitu wawancara lah, Bapak Ibu, ya. Paling hanya bertanya, wawancara. Siswa dipilih sebagai sumber utama informasi karena mereka adalah aktor langsung dalam program ini. Dan umpan balik mereka sangat penting untuk menilai keberhasilan program dalam perspektif siswa. Jadi keberhasilan program ini tergantung dari pandangan mereka ataupun pendapat mereka. Kemungkinan, tantangan, dan solusi. Jadi tadi sebelum awal sudah saya sampaikan tantangan kita, ya, terutama saya atau tantangan proyek ini adalah waktu. Jadi waktu yang sudah mepet, bagaimana proyek ini ataupun kegiatan ini bisa dilaksanakan di dalam kelas masing-masing. Cukup 5 menit saja dalam sehari itu tambah, ya, 2 kali. Cukup 5 menit, 10 menit ataupun 10 gerakan. Kita panggil siswa yang biasa pimpin peragangan, suruh mereka melakukan peragangan 10 gerakan ataupun 5 kali, 5 menit, itu pun sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi proyek ini saya harap mungkin besok bisa langsung dilakukan, Bapak Ibu. Yang paling sederhananya nanti manggil satu siswa ke depan, lalu suruh mereka melakukan peragangan setiap 2 jam setelah mereka duduk terlalu lama. Kenapa ini menjadi konsen saya terhadap duduk terlalu lama? Ya, kita ketahui bahwa duduk terlalu lama itu kurang baik. Ataupun ada hal-hal yang
bisa mengakibatkan kita ke arah yang berbahaya. Padahal duduk itu simpel, hanya duduk deh, hanya duduk. Tetapi sangat memiliki dampak yang sangat luar. Untuk siswa, bayangkan jika dia 2 jam duduk ataupun 3 jam duduk sampai jam 10 dia keluar main, keluar kantin terus duduk lagi. Jika ini dilakukan terus berulang-ulang dengan posisi duduk yang salah, maka akan mengakibatkan tulang belakangnya bengkok. Saya sudah mengalaminya, ya. Kebetulan saya melatih beberapa anak yang ingin menjadi polisi. Mereka melakukan terapi Bapak Katina. Terapinya apa? Meluruskan tulang belakang dengan biaya yang tidak murah. Jadi ada salah kasus atlet saya, dia ingin mengikuti tes polisi, tetapi tulang belakangnya bengkok. Kenapa? Karena dari awal, dari dia sekolah, posisi duduk dia tidak pas ataupun kurang pas, sehingga baru terasanya saat dia sudah mulai dewasa. Enak kalau terdeteksi dari awal. Kalau terdeteksinya sudah SMA, karena tak kalah tulang punggung ini jarang diperhatikan, dia sudah bengkok. Dan juga duduk terlalu lama bisa mengakibatkan bungkuk. Bisa mengakibatkan bungkuk. Cobalah kita sering memperhatikan siswa SD 6 tahun. Kalau kita perhatikan, ada yang di kelas rendah atau kelas atas yang berjalannya roda gini. Terus yang kedua, kita perhatikan beban anak di dalam tas. Ada. Padahal beban yang terlalu banyak bisa mengakibatkan pertumbuhan yang terhambat. Iya. Banyak. Mak, berlarinya. Oke, aku ya. Nah, ini ada sedikit gambaran, ya, mungkin nanti menjadi Bisa. jadi inspirasi untuk peragangan-peragangan yang akan dilakukan di dalam kelas nanti. Nah, cukup hitungannya 1 sampai 8 saja, tidak usah lama-lama. Sebanyak 3 gaya nih. Eh, Atau 5 bayi. Ya, 5-10 lah. Ya, ini aja contoh, we. Kalau anak-anak pun bisa disuruh pasti nggak tahu. Ini kayak ini 1, 2, 3, ada 4, 5, 6, 7, 8. Tapi itu nggak kebalik. 9, 10, 11. Ya, tergantung dengan mereka. Kalau mereka merasa oh udah kira-kira, paling nggak tanya ke kawannya, apa ini yang belum? Macam nih, yang ini ya. Biasanya kan itu kan menggambarkan kita memberikan ruang kepada mereka untuk menambah ataupun memberikan mereka biar terlibat. Kita tidak usah apa namanya, ini tidak usah. Itu cuma mengarahkan bayi. Usah dulu. Oh hari ini kan macam ini ya. Kita tinggal mengarahkan. Nah ini bisa dilakukan dari kepala. Ya, pemanasan itu memang harusnya dari kepala. Dari kepala. Jadi bukan dari kaki. Jadi sistematis dari kepala terus ke bawah. Ya. Oke, next lagi. Nah, menepuk
8 detik ya selamanya. Yang penting kenyamanan siswa. Ya, mungkin di sini kita langsung melakukannya. Berdiri, ya. Dan aku leher ke samping, nggak pusing kan? Apa lah pusing? Kurang cair. Nah, menoleh kepala. Tapi kadang-kadang siswa itu cuma, apalagi siswa cewek, paling cuma ini deh. Nah, jangan, tapi harus ada hal yang dirasakan lah. Nah, ada sedikit tarikan. Kalau gini cuma gini ya, agak dia bergaya namanya kan. Nah, jadi harus ada sedikit tarikan biar gerakannya jelas. Kekerasan, bullying lah. Jangan tinggi itu. Ya, harus ada sedikit tarikan. Disesuaikan. Ya. Bukan ada yang mak coklat kan kepala. Bisa seperti itu ya. Tapi jangan cuma taruh. Tapi sedikit harus ada tarikan lah. Biar ototnya itu dapat reaksi. Ya, 1, 2, 3, 4. Bisa dengan jari. Tepuk tangan. Terus. Gampang ya. Oh, sebenarnya. Bisa pegangan bahu. Yang penting ada tarikan. Yang ini yang paling ngetop nih. Ini gerakan aku di alun-alun nih. Ya, kalau aku di alun-alun. Gapan. Ya. Ulang. Oman. Iya, sampai bawah semampunya. Kalau dia sesuai dengan kenyamanan. Nah, ini bisa lebih bekerja. Ibu untuk sehat bersama. Ya, cukup di tempatnya saja, ikuti setiap gerakan yang ada di dalam. Kaki-kakinya posisi kakinya di lantai Bapak Ibu. Let me
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.